Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kita mau belajar dengan satu tema, yaitu bahwa ujian hidup yang mendatangkan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ujian itu kita berpikir bahwa ujian itu sangat menakutkan. Ujian itu membuat kita merasa ketakutan yang berlebih. Padahal Tuhan izinkan ada ujian dalam kehidupan kita supaya kita boleh melihat Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kadang-kala kita berpikir bahwa ujian itu seperti anak sekolah yang menakutkan, nanti kalau nilainya jelek gimana. Padahal demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ujian dalam kehidupan kita memproses bagaimana kita memiliki kualitas iman kepada Tuhan. Nah, ini penting dalam kehidupan kita, supaya hidup kita memiliki kualitas iman. Tokoh Ayub ini bagaimana kalau kita melihat kehidupan yang sangat membuat kita dapat belajar banyak tentang tokoh Ayub ini. Bagaimana Ayub menghadapi tantangan demi tantangan, dari orang yang berada menjadi tidak berada, dari orang yang berkelimpahan tidak menjadi orang yang berkelimpahan. Kita mau belajar, itulah ujian tantangan kehidupan yang dialami oleh Ayub. Maka kita mau belajar hari ini dari tokoh Ayub. Padahal Alkitab mencatat tokoh Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat akan firman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan ada tantangan, persoalan yang dihadapi supaya Ayub imannya teruji? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6, kita mau belajar bahwa di dalam setiap ujian yang boleh kita alami, harusnya ada namanya pengharapan. Pengharapan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bahkan dalam kehidupan Ayub pun, di ending kehidupan Ayub, dalam perjalanan kehidupan Ayub, Tuhan memberikan keberhasilan. Nah, ini penting. Maka kita belajar dari tokoh Ayub ini. Bagaimana ketika Ayub diterpa oleh persoalan, istri meninggalkan Ayub, teman-teman mengolok Ayub. Bahkan istri yang paling dekat dengan Ayub mengatakan, kenapa engkau tidak mengutuki Allahmu itu yang tidak menolong engkau? Itu bagian orang-orang yang terdekat. Bahkan anaknya pun Tuhan ambil. Nah, ini penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Ayub boleh menang melewati setiap ujian-ujian yang dialami oleh Ayub. Dan kita mau belajar hari ini, kita adalah orang-orang yang akan melewati ujian-ujian itu, akan melewati step by step. Kita mau belajar dari kehidupan Ayub. Pasal yang 42 ayat yang kedua berkata demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, hati Ayub yang sakit, orang-orang di sekitarnya
tidak memperdulikan Ayub, tapi Ayub di ending dalam kitab Ayub ini, pasal yang ke-42 ayat yang kedua ini mengatakan, aku tahu, ya, dikatakan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Satu prinsip yang dipegang Ayub apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang dipegang Ayub adalah Ayub memiliki kesadaran bahwa Tuhan menolong dan memampukan. Ini yang harus kita percayai, bahwa Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Maka kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana kita harus bersandar pada Tuhan. Kalau seandainya pada waktu itu Ayub hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan orang terdekatnya, mengandalkan hartanya, Ayub tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang Tuhan izinkan kepada Ayub. Karena saya yakin dan percaya setiap ujian diberikan Allah kepada kita anak-anaknya, itu tidak akan pernah melebihi kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menjalani persoalan-persoalan itu. Maka Ayub sadar bahwa Tuhan akan menolong menyelesaikan segala pergumulan persoalan-persoalan yang terjadi itu. Itu pula dalam kehidupan kita. Kita harus sadar sama Tuhan. Tuhan sudah menolong. Kalau kita boleh melihat persoalan-persoalan dalam rumah tangga, persoalan kita sebagai seorang pelajar, sampai kita naik kelas B-step, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Maka dalam ujian iman itu, Ayub menang. Ada pengharapan. Orang yang berpengharapan tahu bahwa ketika saya berjalan, Tuhan sadar bahwa Tuhan menolong Ayub. Ayub sadar Tuhan akan menolong. Penting dalam kehidupan kita pun demikian. Kita harus tahu bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong kita. Tuhan menolong kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Ini penting dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir setiap persoalan itu tidak ada jalan keluar. Kita harus berpikir sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan izinkan persoalan itu. Tuhan mau proses hidup kita. Tuhan mau benarkan sikap kita mungkin yang salah. Tindakan kita yang salah. Perkataan kita yang salah. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang saat ini ujian yang dihadapi. Tapi kita yakin dan percaya ada pengharapan yang sejati ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ayub boleh melewati, dan kita juga akan melewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini yang harus kita kehendaki. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 saya akan bacakan. Bagaimana ujian itu ada pengharapan. Dikatakan di sini, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah menceritakan tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyakan engkau supaya engkau memberitahu aku. Di sini kita mau menyadari bahwa Ayub hidup di dalam firman.
Ketika cobaan, tantangan diberikan kepada Ayub, Ayub tetap pegang Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong, memegang, mengangkat. Begitu pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pentingnya kita berpegang teguh akan firman. Biarlah setiap firman yang menegur itu mengingatkan kita, menguatkan kita untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini dengan baik. Tentunya hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan ciptakan manusia yang sempurna, yang serupa dengan Allah. Tuhan akan pelihara kita dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya yang sempurna ini, yaitu saya dan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa tentang hal-hal yang sangat ajaib ini, ketika kita ada ujian begitu kelam, ada ujian yang begitu menyakiti hati kita, kita ingat perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang akan mengobati hati kita yang sakit. Itu yang akan mengobati bagaimana Tuhan itu masih beserta kita, bagaimana Tuhan itu masih menolong kita. Jangan malah kita menghindar, meninggalkan Tuhan. Ya, maka pentingnya hidup kita di tengah-tengah ujian tetap memiliki pengharapan di hadapan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Firman Allah yang akan memberikan kekuatan, firman Allah yang akan memberikan keteguhan dalam hati kita. Dan firman Allah itu firman yang sama yang dipegang oleh Ayub, begitu pula yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini apa artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayub dengan persoalan ujian yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, dia boleh mengenal Allah secara pribadi dalam hidupnya. Bagaimana Allah itu penolong, bagaimana Allah itu Allah yang dahsyat, bagaimana Allah itu yang sangat menolong, menuntun kehidupan Ayub. Itu pula yang harus kita miliki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita di tengah-tengah ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Seharusnya kita memiliki pikiran yang sama seperti Ayub. Ketika ujian itu datang, aku semakin mengenal Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan izinkan persoalan itu memproses saya untuk semakin setia, untuk semakin murni imanku kepadamu. Ini yang penting. Maka kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, harus memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Pengenalan kita secara pribadi mungkin ada di momen-momen bagaimana Tuhan izinkan persoalan. Mungkin menghadapi istri, mungkin menghadapi suami, mungkin menghadapi anak, mungkin menghadapi tantangan ketika di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah pekerjaan. Mungkin kita bisa mengalami Tuhan, mengenal Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu ajaib, bagaimana Tuhan itu baik. Itu penting yang harus kita miliki. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala ujian yang Tuhan berikan itu baik adanya bagi kita. Segala ujian yang Tuhan berikan ada pengharapan yang pasti. Ketika Tuhan izinkan persoalan, kita berharap ada kekuatan, ada
power yang kita miliki karena Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan penyertaannya bagi setiap anak-anaknya. Maka saya mau katakan, segala sesuatu yang terjadi, badai pasti akan berlalu. Badai tidak akan pernah tidak berlalu. Semua persoalan itu akan berlalu dalam kehidupan kita. Ingat, tangan Tuhan akan menolong kita menghadapi setiap ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini, pasti akan banyak tantangan, ujian. Kita harus sadari, kita harus ingat, kita harus belajar dari tokoh Ayub. Ayub boleh menang. Maka dikatakan bagaimana Ayub menang, dikatakan pasal yang ke-42 ayat 10 saya membacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari apa yang Ayub dulu punya. Ketika Tuhan izinkan persoalan-persoalan itu terjadi, itu pula yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Tuhan akan pulihkan segala persoalan-persoalan boleh terjadi dalam hidup kita. 2 kali lipat Tuhan akan janjikan itu ketika kita setia di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar mengenal tokoh Ayub. Ujian yang boleh dihadapi Ayub, Tuhan boleh menyelesaikannya. Tuhan boleh izinkan persoalan menghadapi Ayub, Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar. Begitu pula dalam kehidupan kami. Tuhan boleh izinkan persoalan itu, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin.